Di awal tahun 2014, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan polemik harga dan ketersediaan gas LPG di tanah air. Pertamina selaku penjual tunggal gas LPG menaikkan harga LPG 12 kg hingga 67% dari modal jual sebelum akhirnya diturunkan kembali. Sejumlah agen pun harus menderita kerugian. Namun sejumlah warga di Indonesia justru mengupayakan solusi alternatif berupa pengadaan biogas yang memanfaatkan sampah dan kotoran ternak. Pemberlakuan harga baru LPG dengan kenaikan hingga Rp3.950 per kilonya secara tiba-tiba pada awal Januari 2014 membuat beberapa pihak bereaksi. Presiden serta jajaran menteri terkait mengaku tidak mengetahui perihal kenaikan tersebut. Berselang tak lebih dari seminggu, Presiden SBY memberikan 1 kali 24 jam untuk meninjau ulang harga LPG 12 kg yang juga disampaikan melalui akun Twitternya. Hasilnya, kenaikan harga LPG 12 kg diturunkan menjadi Rp1.000 per kilonya. Gonjang-ganjing penentuan harga tersebut berdampak pada sejumlah distributor LPG yang harus menanggung rugi. Waktu naik itu abang beli berapa? Harga 127, sejumlah 30 tabungan. Jadi sekarang turun sekitar berapa? Sekarang harganya 94 dari agen. Ada kompensasi dari Pertamina? Kalau kompensasi dari Pertamina katanya sih tidak ada, cuman dari agen ada titik tengahnya sih katanya. Biasanya kan penjualan per hari bisa nyampe 500 sabung per hari. Ini kadang-kadang paling banter 200 per hari. Ya kan kayak kemarin kan tuh ya harga kan pada naik lagi tuh. Terus nggak tahu dari sono kan berubah lagi. Harganya beda. Jadi penjual agen bingung deh tuh cara jualnya gitu. Penentuan harga ini memang membuat masyarakat resah. Karena tidak dipungkiri sejak pemerintah menerapkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG sejak tahun 2007, masyarakat sudah bergantung pada keberadaan LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Namun terlepas dari harga LPG yang melonjak tersebut, sejumlah pihak justru sudah mengupayakan penyediaan gas secara mandiri. Seperti halnya penerapan teknologi penghasil biogas yang terletak di Jakarta Barat ini. Sejumlah warga di sini menggagas pengadaan biogas dari sampah organik pada pertengahan 2010. Saya membangun dengan dana PPMK waktu itu ya, sekitar 6 juta. Saya membuat biogas, sebetulnya saya bukan menciptakan, tapi saya menerapkan teknologi yang ditemukan oleh seorang dosen Unpad di Sumedang. Saya terapkan di Jakarta, mungkin Jakarta yang pertama waktu itu, tahun 2010. Melalui penampung berukuran 2 meter kubik yang disebut biodigester ini, sampah organik ditampung. Menurut Asep, sampah yang dihasilkan dari 1 RT bisa mencapai puluhan kilo setiap harinya. Dari 2 meter kubik sampah dikatakan mampu menghasilkan 1 kilogram gas. Nggak meledak, kalau LPG meledak, ini ada biru nih. Sampah kan masih pola manajemen yang lama kan, sampah itu dikumpulkan ya, diangkut, terus dibuang ke TPA ya. Jakarta kan seperti itu kan dulu. Nah dengan ada perubahan pengolahan dengan cara alat ini, dengan biodigester ini, sampah itu tidak lagi harus diangkut ke TPA. Apa aja nih Pak? Eko Waluyo, warga Tomang lainnya, juga menerapkan teknologi yang sama untuk dipakai di rumahnya. Hanya saja sedikit diubah agar bisa portable dan tidak memakan banyak tempat. Berbeda dengan pengembangan biogas di Jakarta yang fokus pada pemanfaatan sampah organik. Di daerah lain di Indonesia, memanfaatkan kotoran ternak untuk menghasilkan biogas. Itu sampah kadang bau, ya kan? Sehingga ibu-ibu nggak mau ngolah. Tapi kalau biogas ini, jadi sampah langsung dimasukin ke sini, udah ditinggal. Cuman indikasi kalau gas seperti ini ya, nggak keluar, kurang ya. Nah ini kita bangkitkan dengan gula pasir. Nah sehingga kita butuh
nutrisi lain atau buat pembangkit seperti gula pasir atau gula Jawa ya yang kita campur dengan ragi, atau gula pasir sendiri pun bisa langsung kita masukin ke sini. Dan itu bisa lebih mempercepat penguraian dari sampah itu tersendiri. Di Depok, Jawa Barat, terdapat satu peternakan sapi yang juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, mengolah kotoran ternaknya menjadi biogas. Mereka memanfaatkan gasnya untuk memenuhi kebutuhan masak kantin di tempat rekreasi tersebut. Sedangkan di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, warga memanfaatkan kotoran ternak babi untuk diubah menjadi biogas guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Gasnya itu dari reaktor biogas itu dialirkan sampai ke dapur, jadi seperti sistem keran air begitu ya. Dan sampai di sini tinggal kita nyalakan saja kompor biogas ini, langsung bisa kita manfaatkan begitu. Jadi kita buka gasnya seperti keran air. Jadi ini kita buka terus kita nyalakan, tinggal kita buka. Ini sudah bisa kita manfaatkan dan Tidak bahaya, Pak? Tidak bahaya. Pertama karena setahu saya gas ini dia tidak menyerang, tidak mengejar api. Jadi dia berat. Jadi dia tidak mengejar. Kalau kita nyalakan api di sini dia tidak akan sambar ke sini. Kemudian sistemnya ini juga dibikin kalau kelebihan gas, karena saya pakai sistem, sudah dibikinkan sistem untuk melihat berapa jumlah gas saya, jadi kami bisa pakai. Ini kalau gasnya misalkan penuh atau terlalu penuh, dia tinggal tendang cairannya keluar dan gas keluar, jadi tidak akan meledak. Itu sudah beberapa kali saya alami. Kemudian saya selama ini pagi, siang, malam masak pakai ini. Jadi gas tersedia terus, belum pernah misalkan sampai sama sekali tidak ada gas. Upaya-upaya yang dicetuskan warga tersebut seolah memperlihatkan bahwa masih banyak energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan. Solusi alternatif yang ada diharapkan menjadi pintu masuk tercapainya pemenuhan energi yang mandiri, lebih ramah lingkungan, dan terlepas dari bayang-bayang kenaikan harga LPG. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Untuk cerita-cerita lain dari Asia, bisa Anda simak di portal kbr.com/asiacalling. Saya Kak Agustin, sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Asia Calling, your window on Asia.